Ini sesi yang keempat ya, Dian ya? Ya benar, Ustaz. Yang keempat. Baik. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Insyaallah pada sesi yang keempat ini kita membahas terkait dengan kita sudah pernah membahas terkait dengan sakinah ya. Sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan setelah adanya gejolak. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi saya menghadiri juga undangan pernikahan dan setiap kali menghadiri undangan pernikahan, undangan kebahagiaan, senantiasa yang teringat, yang selalu dibaca yang pertama adalah surat An-Nisa ayat pertama ya, yang kita bahas bahwa manusia itu diciptakan min nafsi wahidah, dari diri yang satu, dari jiwa yang satu. Jadi semua asal muasal kita semua berasal dari pribadi Nabi Adam alaihissalam. Dan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan pertama kali Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita betul-betul meyakini bahwa sesungguhnya Anda dan orang-orang sekeliling Anda dan seluruh manusia itu sama. Nah, maka ketika Anda ingin diperlakukan baik, maka orang lain pun ingin diperlakukan dengan baik. Kalau Anda sakit ketika disakiti, demikian pula orang lain juga tidak ingin disakiti. Jadi ketika Anda mampu mengukur bagaimana sikap terbaik yang seharusnya dilakukan oleh manusia, demikian pula insya Allah Anda punya kemampuan untuk memperlakukan orang lain sebaik Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Maka sejatinya ketika kita berbicara terkait dengan berpasangan, memilih pasangan, menentukan kriteria pasangan, sebenarnya yang paling utama adalah sejauh mana Anda mentreatment kebaikan pada diri Anda sendiri. Bagaimana seseorang melakukan sikap yang terbaik, pikiran terbaik, perasaan terbaik yang ia lakukan untuk dirinya sendiri. Maka ketika seseorang mampu melakukan pengendalian diri yang maksimal, maka itu akan terwujud, terekspresi keluar menjadi perlakuan yang terbaik buat orang-orang sekelilingnya. Nah, dia menjadi orang yang mengerti, berterima kasih, bersyukur terhadap siapapun yang menjadi jalan kenikmatan bagi dirinya. Maka tentunya pribadi yang baik akan sangat baik kepada kedua orang tuanya, akan berbuat baik kepada keluarganya, adik kakaknya, akan berbuat baik kepada tetangganya, akan berbuat baik kepada keluarga besarnya, dan juga akan menempuh cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat untuk bisa memilih pasangannya. Jadi itulah cerminan dari dia mampu mengendalikan dirinya. Yang berikutnya, ketika ada satu akad pernikahan, kan ada doa yang kita hafal bersama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Doa adalah cahaya langit dan bumi. Doa adalah inti ibadah.
Doa adalah bentuk kepatuhan, kepasrahan kepada Allah Jalla Jalaluh. Doa juga bentuk eh, keyakinan bahwa segala sesuatu itu ada dalam kuasa Allah, dalam kehendak Allah, ada dalam keinginan Allah. Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar, juga senantiasa bertawakal kepada Allah terhadap apapun yang kita lakukan, termasuk dalam urusan rumah tangga atau membangun keluarga. Dan dalam doa terkait dengan pernikahan, doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa bi khair. Keberkahan untukmu. Keberkahan berarti dalam rumah tangga yang dituju adalah bertambahnya kebaikan. Bahkan kebaikan yang bertambah itu terjadi secara eksponensial dibanding hidup sendiri. Kenapa? Karena ketika seorang sudah menikah, seorang laki-laki, maka ketika dia menjemput rezeki Allah, yang Allah sudah jamin buat dirinya dan pasangannya dan kelak anak-anaknya, maka pada saat dia menjemput rezeki itu begitu banyak limpahan kebaikan, limpahan pahala, limpahan fadilah dibanding ia bekerja dalam kesendiriannya, belum menikah. Demikian pula ketika seorang yang sudah menikah melakukan sholat, melakukan puasa, nilainya itu eksponensial. Jadi nilai kebaikan seseorang yang sudah menikah itu berlipat-lipat dan tidak akan bisa dikejar oleh orang yang sendirian dengan amal yang sama. Jadi amal puasanya orang sudah menikah berbeda dengan orang yang masih jomblo. Sholatnya orang yang menikah beda dengan orang yang masih jomblo. Jadi demikian luar biasanya keberkahan yang Allah berikan dalam arti bertambahnya kebaikan secara eksponensial kepada orang yang menikah. Dan orang yang memiliki mindset bahwa hidup ini untuk akhirat, maka dia pasti akan mengejar keberkahan ini. Akan mengejar limpahan fadilah, limpahan kebaikan, berlipat gandanya pahala melalui amal pernikahan. Itu mindsetnya seperti itu. Maka ia bersemangat untuk menikah. Maka dia mencari cara bagaimana caranya ia bisa segera menikah ketika usianya sudah sampai pada usia pernikahan. Ya. Jadi mindsetnya seperti itu, barakallahu lak. Dan pada yang sama doa ini menunjukkan bahwa wa baraka alaika. Jadi ketika seseorang memasuki gerbang rumah tangga, dia amat memahami bahwa akan ada ujian-ujian disebabkan karena perbedaan-perbedaan di antara mereka. Laki-laki dan perempuan sudah berbeda. Boleh jadi berbeda dari sisi karakter, boleh jadi berbeda dari sisi ilmu, boleh jadi berbeda dari sisi pengalaman, boleh jadi berbeda dari latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini menjadikan potensi, potensi apa? Potensi konflik, potensi untuk bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan itu. Juga potensi takdir yang terjadi atas diri mereka. Takdir yang terjadi pada seorang ketika berumah tangga, entah itu sakit, entah itu mengalami musibah, dan lain sebagainya. Dan itu semua yang perlu digarisbawahi adalah bahwa baik kelapangan maupun kesempitan, baik sehat maupun sakit, baik bertambahnya harta atau berkurangnya harta, ingat kuncinya adalah wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan itu semua terjadi makin menghimpun kebaikan dalam rumah tangga yang sedang dijalani. Itu yang mesti Anda pahami. Nah, tadi juga ketemu dengan keluarga besar, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya tidak berbahagia dengan suami saya, padahal mereka sudah usianya sudah 56 tahun, 60 tahun. Tetapi tetap menjalani kehidupan rumah tangga sampai usia 50 tahun. Kenapa? Karena boleh jadi ada sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang dalam diri istri atau suaminya atau anak-anaknya
tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan di sisi yang lain. Maka Anda akan temukan satu hal pada diri istri, pada diri suami yang kurang Anda sesuai, tidak Anda sukai, dan itu sesuatu yang wajar saja terjadi. Tetapi ketika kita punya mindset terkait dengan kehidupan rumah tangga, soul setnya, ruh setnya, maka itu semua menjadi hal yang bisa Anda pahami, yang bisa Anda terima, yang bisa Anda relakan, yang bisa Anda maafkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di situ tersimpan hikmah dari doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena kalau orang tidak memiliki mindset seperti ini, kemampuan untuk mengendalikan dirinya, maka boleh jadi sekecil-kecilnya perbedaan bisa menjadi sebesar-besarnya peluang untuk bercerai, untuk berpisah. Nah, jadi setiap orang itu ketika nggak memiliki mindset yang benar terkait dengan pernikahan tadi, hal yang kecil bisa menjadikan sebab seseorang mentalak, bercerai dengan pasangannya yang sudah Allah ikatkan. Itu yang kedua yang ingin disampaikan. Yang berikutnya sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di slide ada kunci kebaikan pasangan. Yang pertama kasur, yang kedua kasab, yang ketiga komunikasi. Nah, dan ini adalah urut prioritas ya, urut prioritas. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda mesti punya ilmu terkait dengan bagaimana membahagiakan pasangan Anda dalam hubungan suami istri. Sejak Anda katakanlah akad menikah, maka diskusi terkait dengan ini dilakukan secara terbuka dengan pasangannya, dan boleh jadi dalam kehidupan orang Indonesia membahas terkait dengan hubungan seksualitas itu menjadi sesuatu yang jarang dibahas, jarang diungkapkan, jarang didiskusikan secara positif, secara baik-baik, secara terbuka. Nah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua bahwa hubungan suami istri ketika awal-awal menikah penting untuk disampaikan. Sehingga seorang istri paham betul apa maunya suami dalam hubungan suami istri. Juga seorang istri paham betul dan seorang suami paham betul apa yang diinginkan, diharapkan oleh istrinya dalam hubungan suami istri. Baik itu waktunya, baik itu frekuensinya, baik itu caranya, baik itu foreplay-nya, baik itu intinya, baik itu setelahnya, baik itu prakondisinya, dan lain sebagainya. Hal ini mesti dengan baik-baik dibincangkan, secara terbuka didiskusikan. Karena seringkali kami menemukan problem-problem terjadi dalam hubungan suami istri ini yang sudah tidak terkomunikasikan walaupun mereka sudah menikah boleh jadi belasan tahun. Ada harapan-harapan dari istri, harapan-harapan dari suami terkait dengan hubungan suami istri ini. Nah, dan ini ditempatkan di nomor 1. Kenapa? Karena secara emosi, jadi belahan otak manusia itu kan yang mengendalikan emosi ada di kanan bawah atau posisi limbik kanan. Jadi kepuasan, ketidakpuasan, nyaman, tidak nyaman, benci dan suka, kesel, marah, itu dikendalikan di emosi sebelah kanan bawah atau limbik kanan. Kalau dalam proses Stephen ada yaitu mesin kecerdasan feeling. Nah, di belahan otak limbik kanan ini ada hormon
hormon endorfin, serotonin, dopamin, dan 3 hormon ini menjadi keluar, lalu terjadilah ekspresi bahagia, ekspresi senang, ekspresi puas, ekspresi cinta, dan itu terjadi dalam konteks hubungan suami istri, sehingga ketika kondisi nyaman, tenang, bahagia, suka ini terjadi secara puncaknya dalam konteks hubungan suami istri, maka problem-problem rumah tangga, konflik-konflik kecil yang terjadi dalam hubungan suami istri, dalam kerjasama mereka membangun keluarga menjadi sesuatu yang diselesaikan tanpa perlu selesai, tanpa perlu bincang, tanpa perlu diskusi. Kenapa? Karena hadirnya kenyamanan, hadirnya kepuasan, hadirnya kebahagiaan dalam hubungan suami istri mereka. Nah, ini yang menjadi catatan. Itu yang mesti dipelajari. Jadi hal seperti ini perlu dibahas dalam bentuk workshop tersendiri ya. Kami melakukan workshop untuk bab nomor 1 ini bisa seharian ya. Bagaimana seseorang couple itu betul-betul mampu mendapatkan kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan puncak dalam hubungan suami istrinya. Kenapa? Nah, bahaya yang terjadi sekarang, saya perlu sampaikan, bahaya yang terjadi sekarang bagi anak-anak milenial, bagi anak zilenial adalah bahwa tayangan-tayangan pornografi itu merusak cara mereka menikmati nyaman terhadap hubungan suami istri. Bagi seseorang yang kecanduan pornografi, maka dia memiliki harapan dan ekspektasi yang boleh jadi tidak ada pada pasangan suami atau istrinya. Nah, dan ini problemnya bukan ada pada suami atau istrinya, pasangannya. Justru problem itu terjadi kepada orang yang terkena candu pornografi itu. Nah, sehingga orang yang terkena candu pornografi itu dia kesulitan untuk menemukan kenyamanan, untuk menemukan kepuasan, untuk menemukan kenikmatan, untuk menemukan kebahagiaan dalam hubungan seksualitas suami istri. Sebab apa? Sebab candu pornografi yang sekarang luar biasa, sangat mudah diakses lewat media komunikasi hari ini. Dan ini satu hal yang berbahaya. Dan itu bagi Anda perlu sangat menyadari bahwa ketika seseorang terbiasa mengakses konten-konten pornografi, maka yang terjadi dia sedang menjerumuskan dirinya pada bahaya bahwa ia kesulitan untuk menikmati hubungan seksualitas. Ia kesulitan untuk menemukan kepuasan, menemukan kebahagiaan kepada nanti pasangannya. Nah, karena dia tidak menemukan kenyamanan, kepuasan, kebahagiaan, kenikmatan kepada pasangannya, dia akhirnya membuka pintu-pintu perzinahan. Dia membuka pintu-pintu perselingkuhan. Nah, ini akibat yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi ketika seseorang dikuasai dengan candu pornografi. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kasur ini harus selesai, harus tuntas, disatukan, diharmoniskan, dipahami antara suami dan istri. Jadi itu nomor pertama. Yang nomor kedua adalah sebab keretakan rumah tangga terjadi karena
ketidakmampuan seorang laki-laki dalam konteks ini, seorang suami dan juga kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah yang cukup, yang baik, yang terbaik buat istri dan anak. Sehingga ini yang secara persentase muncul dalam ribuan kasus perceraian yang ada di catatan KUA atau Kementerian Agama. Maka titip pesan buat para laki-laki bahwa tugas utama Anda adalah mengoptimalkan kemampuan Anda menjemput rezeki. Sehingga syariat sudah menentukan peran strategis seorang perempuan dalam yang jadinya menjadi seorang istri dan ibu, dan peran strategis seorang laki-laki yang kelak menjadi suami dan kepala rumah tangga. Kenapa syariat menentukan bahwa peran strategis seorang suami adalah memberi nafkah? Karenanya nanti dalam urusan waris pun seorang laki-laki memiliki 2 kali lipat bagian dibanding seorang istri, karena bima faddala ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki ini punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Juga laki-laki itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada adik atau kakak perempuannya yang belum menikah. Jadi yang orang kadang nggak pahami, kalau Anda memiliki kakak perempuan atau adik perempuan yang belum menikah dan ia butuh penghidupan, dalam konteks ini misalkan butuh makan minum, maka laki-laki yang ada di rumah itu bertanggung jawab. Misalkan saya sudah menikah, saya punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga saya, pada istri dan anak-anak. Dan pada saat yang sama ketika saya memiliki adik perempuan atau kakak perempuan yang katakanlah misalnya bercerai dengan suaminya, atau adik yang belum menikah, maka kakak perempuan saya, adik perempuan saya itu ada dalam tanggung jawab saya. Jadi dalam konteks ini contohnya berarti saya punya kewajiban menafkahi keluarga inti saya harus menafkahi kakak perempuan saya ketika dia tidak punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri karena tidak punya penghasilan, dan juga menghidupi adik perempuan saya. Nah, karena itulah bagi seorang laki-laki penting untuk bisa mencari penghidupan. Nah, yang fenomena yang terjadi hari ini adalah bahwa sebagian besar budaya kita perempuan pun bekerja. Dan perempuan bekerja itu bukan kewajibannya. Jadi perempuan itu peran strategisnya adalah dia betul-betul al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibu betul-betul jadi pengayom. Ibu betul-betul jadi pemberi sisi emosi terbesar kepada anak-anaknya. Ibu memberikan bonding emosi dari kecilnya. Nah, ketika keberperanan ini terganggu, jadi si perempuan justru juga keluar, juga mencari nafkah. Yang terjadi adalah ada ketimpangan, sehingga akhirnya keluarlah yang namanya istilah feminisme gara-gara ini, sehingga perempuan akan menuntut laki-laki juga terlibat dalam urusan perempuan dalam konteks Islam itu. Artinya laki-laki harus ikut ini dong, campur tangan dalam urusan dapur, dalam urusan makanan, dalam urusan penataan. Yuk kita bareng-bareng ngerjainnya. Jadi semuanya kedapatan porsi. Jadi si istrinya punya program multitasking, mencari nafkah, plus peran seorang perempuan, si suami juga mencari nafkah, plus juga peran dia di rumah. Yang terjadi adalah ada multitasking bagi laki-laki dan perempuan.
Dan ini secara psikologis akan membuat emosi keduanya, laki-laki dan perempuan, itu menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena mereka mendapatkan beban multitasking. Sedangkan dalam Islam, dalam syariat Islam yang sempurna, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan si perempuan ini fokus dengan tadi amanah melayani suaminya, juga fokus kepada pemberian kasih sayang kepada anak-anaknya, menjaga, dan suami fokus berjibaku untuk memberi yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga si suami akan sangat nyaman dengan peran strategisnya, demikian pula seorang perempuan akan nyaman dengan peran strategisnya. Itulah desain Islam dalam mengokohkan bangunan rumah tangga. Nah, dan ini yang idealisme ini, tuntunan syariat ini yang terbaik, yang paling sempurna ini yang mesti dilakukan. Dan itu terucap secara langsung. Saya menemukan perempuan yang sudah menikah dan punya anak itu dengan jelas dia mengatakan, kalau ditanya mana yang lebih nyaman bagi Anda, ketika Anda bekerja, udah 10 tahun, 20 tahun, meniti karir, bekerja, dan Anda harus sibuk dengan juga urusan keberperanan sebagai seorang perempuan, di rumah tangga, harus begini, harus begitu, harus urus anak, dan sebagainya. Terus bekerja dengan kondisi di mana kalau Anda memilih, Anda tidak bekerja, dalam konteks ini tidak menjemput, berjibaku menambah nafkah, tetapi Anda fokus untuk menikmati kehidupan di rumah Anda bersama dengan anak-anak dan melayani suami. Dan perempuan-perempuan itu menjawab kepada saya, frankly, secara jujur, jauh lebih nikmat saya fokus kepada melayani suami saya dan juga fokus untuk melayani anak-anak, menjaga melihara, dibanding saya harus berangkat pagi, mikirin kerjaan kantor, KPI kantor, target kantor, pulang di kantor saya berpikir terkait dengan anak sekolah, terkait dengan makanannya, terkait babi Bu. Ketika saya dihadapkan pada satu kondisi dicukupi oleh suami dan saya tidak berpikir terkait dengan mencari nafkah dan saya bisa menikmati kebersamaan dengan anak, memperhatikan anak dan sebagainya, dan pada saya suami, akhirnya suami melayani, saya bisa melayani suami, dan pada saat yang sama suami memberikan kecukupan buat kami dan suami memberikan arahan yang jelas, arahan yang clear kepada istri dan anak-anaknya, bagaimana bersikap, bagaimana mengambil keputusan, apa yang diharapkan. Itu kondisi yang jauh lebih nikmat dibanding ketika saya bersama suami saya melakukan pekerjaan yang multitasking. Ini yang terjadi pada saat ini. Anda bisa saksikan bagaimana kedamaian, ketenangan, dan sakinah itu lebih bisa didapatkan ketika Anda berkaca kepada keluarga-keluarga, boleh jadi kakek Anda, keluarga yang tahun 80-an, tahun 70-an, di mana istri itu bisa produktif, bisa aktif, tetapi tidak terlibat sebagaimana hari ini suaminya pergi, istrinya pergi, dan sebagainya. Yang terjadi akan ada satu hal yang hilang. Baik itu pada diri istri secara emosional, secara psikologis, baik pada suami secara psikologis, kejiwaan, baik juga kepada anak-anaknya. Jadi suami, istri, anak mengalami drainase atau kekurangan, kekeringan psikologis. Kenapa? Karena mereka lelah, capek menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang terjadi. Nomor 2 inilah yang satu kondisi yang terjadi pada banyak rumah tangga. Itu yang saya saksikan pada beberapa teman saya dengan kondisi anaknya, tantrum anaknya, sampai dibawa ke psikiater. Kenapa? Karena akibat-akibat dari tadi kondisi yang keluar dari tuntunan syariat dalam membangun keluarga. Padahal pada saat yang sama,
saya mengenal mereka satu, seorang perempuan laki-laki itu orang yang berpendidikan, satu, orang yang cerdas, yang kedua mereka soleh dan solehah. Tetapi ketika dalam bentuk keluarga, keluar dari batasan-batasan syariat, yang terjadi adalah akhirnya mereka mendapatkan satu, akibat dari pilihan-pilihan yang mereka lakukan. Dan semalam pun saya datang ke satu keluarga di Depok, dan saya menyaksikan seorang anak berusia 3 tahun begitu sangat trauma. Jadi ketika saya masuk ke rumahnya, anaknya itu sangat tidak siap dengan kehadiran orang asing. Orang yang baru dia lihat. Dia bisa langsung teriak-teriak, dia bisa langsung menangis, dia betul-betul tantrum, dan orang tuanya di situ ada kakek neneknya tidak bisa berkutik apa-apa. Dan ketika dalam diskusi dan komunikasi awal, saya dengan klien itu saya menemukan bahwa anak itu tidak mendapatkan kasih sayang, bonding dari orang tuanya, karena memang ibunya juga harus pagi-pagi sekali meninggalkan anaknya. Dan pada usia 0 sampai 3 tahun terlihat betul bahwa anaknya itu ada dalam ketakutan-ketakutannya, yang bagi anak kecil usia 3 tahun dia tidak bisa berkata-kata. Dia kesulitan untuk berkomunikasi. Pada anak usia SD, usia SMP, itu pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan apa yang mereka harapkan dan inginkan. Sehingga Anda bisa bayangkan ketika di usia sampai remaja mereka belum punya kemampuan komunikasi yang baik terkait dengan apa yang mereka inginkan, maka terjadi luka pengasuhan kepada anak mereka, dan itu nggak bisa karena sudah terlewat, maka mereka punya kesulitan bagi anak itu sendiri atau bagi orang tua untuk membasuh luka-luka yang terjadi dalam konteks usia 0 sampai katakanlah usia remaja 15 tahun atau 14 tahun. Nah, ini nomor 2 ini memiliki dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa. Dari nomor 2 ini. Yang nomor 3 adalah persoalan komunikasi. Bagaimana seorang laki-laki dan perempuan punya sikap asertif, terbuka, positif, mampu mendengar harapan-harapan, keluh kesah, keinginan, maksud dari pasangannya. Baik, dan ini hal yang ketiga dari kunci kebaikan pasangan. Nah, demikian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalani sampai detik hari ini menghantarkan kita kepada pertolongan Allah, kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita fadilah-fadilah, kemudahan-kemudahan dalam niat kita untuk menyempurnakan setengah agama. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Sahabat semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada sisa 4 menit nih untuk tanya jawab. Ada? Atau boleh diketik atau boleh hidupkan mic juga boleh. Silakan. Sepertinya belum ada nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, maaf, mungkin ini pertanyaannya mungkin pertemuan kemarin kali ya Ustadz ya, nggak apa-apa tuh ya. Ya, silakan. Gini Ustadz, anak saya yang pertama itu kan saya pisah sama suami saya tahun 2015. Usia anak saya yang pertama kelas 4 SD mau naik ke kelas 5. Dan itu ditinggalkan tanpa diberi nafkah sama sekali sama ayahnya.
pas ketika kelas 3 SMP, anak saya perebutan. Itu mau diminta sama ayahnya. Akhirnya sama almarhum bapak saya nggak boleh ditahan karena itu hak ayahnya, ya silakan dibawa. Tapi satu doang yang diambil. Akhirnya disekolahkanlah, cuma saya minta sama ayahnya agar sekolahnya itu tetap pondok pesantren karena saya nyekolahin anak saya prinsip itu di pondok pesantren. Nah, ternyata benar masih di pondok pesantren, letaknya sekarang berada di Jogja, tapi sekolah 2, sama di MAN. Jadi beda antara pondok pesantren sama di MAN. Sekarang anak saya kelas 2 SMA, yang pertama itu. Sekarang lagi nggak pulang, tapi pas liburan Lebaran kemarin pulang dia baru cerita, gitu kan. Ternyata banyak kendala-kendala selama ini nggak enak bicara sama bunda karena selama ini ya milih ke ayahnya karena saya memang terlalu disiplin karena anak-anak harus di pesantren harus hafal Al-Quran gitu kan. Maksud saya ya buat kebaikan mereka. Nah, kemarin saya coba minta nomor walasnya, komunikasi dengan wali kelasnya di MAN sekolah itu. Dia baru mendidik seorang anak satu doang gitu ya, anak pertama. Saya sempat kaget, ternyata waktu kelas 1 ada tunggakan SPP selama 4 bulan, kemudian pas kelas 2 itu ada tunggakan SPP selama 6 bulan dan biaya LKS belum dibayarkan. Jujur saya sedih, saya kesel, bercampur aduk, mungkin itu kata Ustadz kemarin nafsu ya, hampir saya akhirnya WA ke ayahnya, hampir marah-marah, didik anak satu aja bikin anak kok jadi sengsara gitu kan. Padahal setiap bulan itu saya diam-diam tetap mengirim uang jajan kepada anak saya dan itu 3 kali lipat dari jumlah uang SPP gitu. Dan saya akhirnya bilang ke anak saya suruh jujur, memang ternyata ayahnya tiap bulan ngasih uang jajan itu malah di bawah saya, sehingga dia kadang-kadang suka bekerja gitu mencari uang tambahan, tapi pas semenjak dikasih sama bunda dia bisa fokus belajar. Pertanyaannya yang saya inginkan, jika seandainya saya melunaskan semua itu, apakah itu nafsu saya atau bukan? Tapi saya takut ketika saya melunaskan itu semua, tunggakan sekolah di sana, nanti anak kedua saya mau diambil sama dia dan yang pertama dikembalikan karena posisi anak kedua saya bersama dia itu sekarang posisinya di kelas 2 SMP gitu. Saya ada rasa khawatir, ketakutan gitu kan. Jadi pas dia mau kuliah kembalikan kepada saya, tapi yang mau SMA diambil lagi. Saya takut anak saya pada terlantar lagi. Apakah saya salah jika saya menahan anak-anak saya tidak diberikan kepada ayahnya gitu? Apakah itu nafsu saya atau gimana, Ustaz? Ya itu aja. Baik, baik. Sudah, Ibu? Sudah. Baik. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu yang menjadi poin utama kita menilai anak-anak kita atau kita menyepakati dengan pasangan kita, baik yang masih bersama atau yang sudah berpisah. Ada satu hal. Wa ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah dalam ayat ini konteksnya ketika seorang nabi menghadapi detik-detik kematiannya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah ayahmu meninggal? Poin itu yang penting. Yang pertama ya. Jadi takdir seseorang berpisah tidak menjadikan baik itu mantan suami
mantan istri, juga anak-anak mereka, terlepas dari kerangka visi bertauhid. Kerangka visi menjadi abdillah. Itu yang pertama. Jadi ketika berpisah, mereka tetap menjadi orang yang bertauhid, baik itu mantan suami, mantan istri, juga anak-anaknya makin bertauhid. Makin kuat hubungan dengan Allah, makin banyak ibadahnya, makin soleh-solehah, makin taat, itu yang utama alat ukurnya. Adapun peristiwa tadinya bersama suami istri jadi bercerai, akhirnya anaknya memiliki problem-problem secara hubungan, komunikasi dan sebagainya. Itu kondisi yang qadarullah ma syaa fa'ala. Anda memahami bahwa qadarullah memang ini takdir Allah, dan Allah memberikan kepada saya, kepada suami saya, kepada anak saya takdir seperti ini. Terima itu sebagai ketentuan Allah. Ketika itu sudah terjadi. Nomor 2 itu. Sehingga kita sama sekali akhirnya ketika menerima ketentuan ini tidak lagi fokus kepada apa yang dilakukan oleh mantan istri, apa yang akan dilakukan oleh mantan suami. Yang difokuskan adalah bagaimana, yang ketiga, bagaimana saya memberikan yang terbaik buat orang lain, terlebih lagi kepada anak, kepada orang lain yang pernah menjadi suami saya. Jadi kalau Islam mengatakan kita berbuat baik kepada orang lain, siapapun dia, maka gini urutannya. Berbuat baik kepada ayah bunda Anda. Jadi apapun kondisi ayah bunda itu, mohon maaf, boleh jadi seseorang punya ayah yang masih kafir atau penuh dengan maksiat, maka ketika melewati poin 1, poin 2, poin 3 ini, maka dia akan berbuat baik kepada ibunya. Tanpa memandang bahwa ibunya masih musyrik misalkan. Tanpa mendahulukan pandangan ayah ibunya bermaksiat, tidak sholat misalkan. Dia all-out memberikan kebaikan. Berbuat baik kepada istri, suami, luar biasa. Nah, ketika sudah bercerai, maka kebaikan itu lebih dibanding Anda berbuat baik kepada orang lain yang belum pernah punya hubungan keluarga dengan Anda. Jadi, Anda memberikan kebaikan kepada mantan suami itu luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah pernah menjadi bagian dari hidup saya. Kalau ada persoalan, tanda petik, keburukan atau maksiat dari pasangan seorang istri atau seorang suami, sama seperti Anda memandang, seseorang memandang bahwa ayah ibunya itu bermaksiat kepada saya, tidak ngajarin sholat, tidak jadi contoh yang baik, tetapi itu tidak mengganggu cara dia memperlakukan ayah ibunya yang terbaik, juga tidak mengganggu seorang mantan istri berbuat baik kepada suami. Apalagi yang ini anak-anaknya. Kalau istri dan suami ada mantannya, kalau anak nggak ada mantannya. Jadi mindset berpikirnya seperti itu. Jadi ketika ibu dimampukan untuk memberikan yang terbaik buat anak ibu yang dalam hal ini ada dalam pengasuhan suami, itu suatu kebaikan yang besar. Dengan mindset seperti ini, aku akan lakukan. Dan aku akan lakukan. Dan tidak akan memandang bahwa kok mantan suami saya yang seharusnya mengasuh dia, menafkah dia, membayar SPP-nya, itu kok tidak melakukan kewajibannya. Kita sudah tidak berpikir itu. Karena itu bukan lagi wilayah kendali kita. Bukan lagi menjadi wilayah kontrol kita. Yang kita lakukan adalah ada kondisi anak kita perlu dibantu, ya bantu saja. Selesai situ. Dan
Selesai itu, dan didiklah anak Anda, misalkan yang tadi sekolah itu, menjadi anak tadi, menjadi anak yang bertauhid, menjadi anak yang menerima takdir ini, sehingga ketika dia menerima takdir ini, apapun kondisinya, dia tidak akan pernah tidak akan mengalami trauma terhadap perlakuan Anda sebagai ibunya maupun ayah sebagai ayahandanya yang akhirnya bercerai. Itu ketika anak ini memahami ini, sehingga dia tidak mengalami trauma akibat perceraian itu. Yang ketiga, akhirnya anak ini tidak juga menyalahkan ayahnya karena tidak mampu membayar SPP. Kan seharusnya ayah yang membayarkan. Dia justru akan mencoba untuk memahami. Gitu. Bahkan boleh jadi, katakanlah mantan suami itu punya problem, punya masalah. Boleh jadi anaknya jauh lebih dewasa dibanding bapaknya. Bahkan anaknya menjadi teladan, contoh untuk ayahandanya. Jadi pola pikirnya, mindsetnya mesti seperti itu. Jadi jangan sampai seorang anak itu yang terjadi dalam konteks suami istri bercerai itu, anaknya jadi korban luka pengasuhan, korban traumatik. Akhirnya dia karena merasa menjadi korban, maka dia akan menyalahkan ibunya, menyalahkan ayahnya dengan kondisi yang ia alami. Karena itu kondisi yang secara psikologis sesuatu yang akan mengganggu anaknya. Misalkan ketika ditanya, sederhana ketika anak muda ditanya, ayah kamu kok, ibu kamu kemana? Yang lain ketika perpisahan, ketika ambil rapot ada. Itu saja dia perlu merenung, boleh jadi beberapa detik untuk jawab apa ya kepada temannya. Atau juga ketika seseorang diasuh oleh ibunya, berpisah dengan ayah, ibu berpisah dengan ayahnya, ketika ditanya, itu pasti akan ada banyak pertanyaan dalam konteks kehidupan dia, dan menjawab itu berulang kali itu menjadi satu kendala tersendiri secara psikologis. Nah, itu semua, trauma itu, luka pengasuhan itu, kendala itu akan dilewati ketika si anak ini diberikan satu tingkat ketauhidan yang baik. Sehingga dia punya cara memandang hidup ini dengan tauhid. Yang kedua, dia punya penerimaan yang luar biasa terhadap qada dan qadar Allah atas dirinya. Dan yang ketiga, justru apa yang ia alami akan ia jadikan sebagai energi bagi dia untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, bukan pribadi yang justru akhirnya kurang bisa memandang apa yang terjadi dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, itu mindset yang mesti ditanamkan. Jadi kalau memang perlu berikan itu, dan itu terjadi pada beberapa murid, beberapa klien yang datang kepada saya. Sederhananya Bu, sampai kepada satu ibu menjadi, kalau istilah anak sekarang itu menjadi avatar. Avatar itu jangankan anak saya yang harus saya bayar SPP-nya, itu anak-anak yang terlantar itu saya akan bayar SPP-nya. Wow, itu luar biasa itu. Sampai jangankan anak saya yang akan berusaha, anak-anak yang terlantar dari orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya ini, saya akan berikan harta saya untuk mereka. Wow, itu jadi mujahid itu, jadi mujahid, jadi kalau bahasa anak sekarang jadi avatar, jadi pejuang. Dan itulah keinginan Allah kepada diri Anda semua. Anda menjadi orang-orang yang menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Anda sudah naik kelas tuh. Tidak lagi menjadi soleh, tetapi menjadi mujahid, mengambil orang-orang yang termarginalkan, orang-orang terpikirkan, orang-orang yang terlukai, orang-orang yang terzalimi, lalu Anda berdiri di depan, mengambil tanggung jawab, turun tangan untuk memberi kepada mereka. Oh, itu Masya Allah, insya Allah para malaikat
Allah Jalla Jalaluhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan pertolongan, kemudahan kepada kehidupan Anda. Karena itulah keinginan Allah, maksud Allah dengan hadirnya syariat. Melampaui rasa jadi korban, rasa trauma, ataupun kok hidup saya begini, kok nasib saya begini. Dia melampaui itu semua. Kenapa? Karena dia meyakini hidup yang sekali ini harus punya makna, manfaat dalam pandangan Allah dan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia punya bekal yang besar nanti untuk kehidupan akhirat. Dan boleh jadi bekal tiap orang itu berbeda-beda ceritanya, berbeda-beda peristiwanya. Pandanglah kejadian apapun yang menimpa Anda sebagai jalan Anda untuk tampil istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Silakan lewat nih jam 21.13, nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Makasih jazakallah Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Teman-teman, karena sudah lewat waktunya kita harus tutup segera nih. Sebelum itu kita foto bersama ya. Siap, insyaallah. Ayo silakan dibuka dulu kameranya. Bentar ya. Oke. 1, 2. Belum buka semua nih. 1, 2, 3. Oke. Ulang lagi nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah, sahabat semua yang sudah hadir juga. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang angkatan ini, sorry sebentar. Angkatan ini kalau ada yang ingin ta'aruf tuh menghubungi admin ya. Karena udah 4 kali pertemuan udah bisa mengajukan ke admin. Silakan hubungi admin ya. Maaf tadi lupa ngomong. Saya lupa ini pertemuan keempat. Makasih. Assalamualaikum. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا